Kerjasama bilateral Indonesia-Singapura-Australia. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk membina hubungan dan mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang seperti politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Di kerjasama ini biasanya terjadi setelah kedua negara menandatangani perjanjian sebagai ikhwan. Tujuan dan manfaat. Tujuan kerjasama bilateral adalah untuk meningkatkan, memperkuat, dan mengembangkan kerjasama antara dua negara. Kerjasama bilateral juga bertujuan untuk mencapai keuntungan bersama. Manfaat kerjasama bilateral. 1. Mempererat hubungan persahabatan atau persaudaraan antara kedua negara. 2. Membentuk tenaga ahli di masa depan. 3. Memfasilitasi pertukaran informasi intelijen. 4. Memfasilitasi latihan militer bersama. 5. Memfasilitasi koordinasi upaya dalam menangani ancaman keamanan lintas batas. 6. Memfasilitasi perundingan isu-isu spesifik yang menjadi kepentingan bersama. 7. Memfasilitasi pengembangan solusi yang saling menguntungkan. Indonesia-Singapura. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura meliputi berbagai bidang, seperti ekonomi, pertahanan energi, kesehatan, dan digital. Berikut poin-poin penting dari kerjasama tersebut. 1. Pertahanan dan keamanan. Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement, termasuk peraturan wilayah latihan militer. 2. Ekonomi dan investasi. Singapura merupakan mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia. Kedua negara berupaya meningkatkan investasi Singapura di sektor prioritas seperti energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital, dan semikonduktor, kesehatan. Serta Ibu Kota Nusantara atau IKN, Indonesia dan Singapura sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama ekonomi. 3. Digital. Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama di bidang digital, informasi, dan data center, termasuk pengembangan SDM di bidang teknologi informasi. Contohnya adalah Apple Developer Academy dan IBM Academy di Batam. 4. Kesehatan. Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar dan teknologi kesehatan, serta investasi pengembangan rumah sakit di Indonesia. 5. Perdagangan. Indonesia mulai memasok produk peternakan seperti ayam untuk memenuhi kebutuhan di Singapura. 6. Pariwisata. Indonesia dan Singapura melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan pariwisata, terutama wisata bahari, pengembangan wisata kapal pesiar, serta melaksanakan pameran lokakarya. 7. Energi. Indonesia dan Singapura meningkatkan investasi di bidang energi baru terbarukan EBT yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi kedua negara. Faktor-faktor terjalinnya kerjasama bilateral Indonesia-Singapura. 1. Untuk kepentingan nasional. Kedua negara berupaya mencapai kepentingan nasional masing-masing, termasuk dalam bidang ekonomi. Kedua, untuk kedekatan geografis, sebagai negara tetangga, Indonesia dan Singapura memiliki hubungan yang erat. Lokasi geografis yang strategis membuat kedua negara ideal sebagai penghubung pasar yang sibuk di dunia. Ketiga, saling membutuhkan. Indonesia dan Singapura saling membutuhkan dan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, sementara Singapura memiliki kemampuan pengetahuan dan teknologi tinggi, jaringan ekonomi, serta memiliki sumber daya keuangan yang besar. Keempat, sebagai kemitraan ekonomi yang potensial, kerjasama ekonomi antara kedua negara sangat potensial. Singapura adalah mitra dagang utama, sumber investasi asing terbesar, dan asal wisatawan asing terbesar bagi Indonesia. Kelima, sebagai komitmen untuk memperkuat hubungan, kedua negara memiliki komitmen untuk terus bekerja sama, memperkuat, dan memperdalam hubungan bilateral. Indonesia-Australia. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia meliputi berbagai bidang,
dengan fokus pada kolaborasi dan saling menghormati. Berikut adalah poin-poin penting dalam kerjasama tersebut. 1. Ekonomi dan perdagangan. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang investasi dan perdagangan, pangan, dan pertanian. Australia merupakan investor terbesar ke-9 di Indonesia dengan nilai investasi yang meningkat signifikan. Indonesia dan Australia telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (ICEP). Perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai 10 miliar dolar Amerika per tahun sejak tahun 2011. 2. Maritim. Indonesia dan Australia meningkatkan kerjasama maritim melalui pertemuan Indonesia-Australia Transport Sector Forum. Kerjasama ini mencakup program pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 3. Pembangunan. Australia memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia untuk mendorong kemakmuran, stabilitas, dan ketahanan. Kemitraan pembangunan ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. 4. Isu regional dan global. Indonesia dan Australia membahas isu-isu regional dan global, termasuk kerjasama ekonomi dalam forum seperti APAC dan G20. 5. Hubungan antar masyarakat. Indonesia dan Australia berupaya meningkatkan hubungan antar masyarakat melalui program seperti New Colombo Plan yang mendorong mahasiswa Australia untuk belajar di Indonesia. 6. Kolaborasi kendaraan listrik. Indonesia dan Australia menandatangani MOU tentang kolaborasi kendaraan listrik. Faktor-faktor terjadinya kerjasama bilateral Indonesia-Australia. 1. Kemitraan pembangunan. Australia memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia untuk mengurangi kemiskinan. 2. Perjanjian kemitraan ekonomi. Kedua negara menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (RCEPA). 3. Kerjasama di berbagai bidang. Kerjasama kedua negara tidak hanya terbatas pada politik, ekonomi, dan perdagangan, tetapi juga merambah ke bidang pendidikan, seni, dan kebudayaan. 4. Letak geografis. Kedua negara berbatasan langsung dan berdekatan. Pada dasarnya, benua Australia dengan Indonesia memiliki jarak yakni sekitar 3.301 km. 5. Prioritas bersama. Kedua negara memiliki keinginan yang sama untuk mewujudkan kawasan yang damai, stabil, dan makmur. Kesimpulan, secara keseluruhan, hubungan bilateral Indonesia dengan Australia dan Singapura bersifat strategis dan saling menguntungkan. Kerjasama ini terus diperkuat melalui perjanjian dan dialog yang bertujuan meningkatkan stabilitas, kemakmuran, dan pembangunan kawasan. Sekian materi pembelajaran kali ini, terima kasih.